What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Kalian sudah cobain fitur GMV Max di iklan Shopee tentunya. Gimana responnya? Bagus? Biasa aja? Buruk? Atau bener-bener gak dapat data sama sekali ketika kalian menggunakan fitur iklan GMV Max? Mungkin buat teman-teman di sini yang udah pernah tahu, udah pernah coba GMV Max atau belum pernah coba, atau bahkan yang sudah menonton video gue yang ini, yang di YouTube. Kalau belum nonton, ditonton ya. Sebelum nonton video ini, prefer sih lu nonton video yang itu, atau ya terserah kalian lah. Di video ini gue bakal bahas, jangan terlalu percaya dan jangan terlalu berfokus kepada GMV Max di iklan Shopee. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Sebelum gue bahas video ini lebih dalam, gue mau teman-teman untuk tinggalkan like dulu di video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian, karena gue akan berbagi pengalaman gue mengenai fitur GMV Max supaya kalian juga nggak blunder ke depannya. Gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Langsung aja kita masuk ke topik pembahasan mengenai jangan terlalu percaya soal GMV Max. GMV Max for testing. Ngomongin soal GMV Max, banyak hal yang bisa kita dapatkan. Dari feedback yang baik, biasa aja, buruk, bahkan tidak mendapatkan data sama sekali. Jujur gue secara pribadi, ketika gue mencoba GMV Max, wow, legit banget. Wow, keren banget. Dimana kita bisa mentargetkan, oke, gue mau ROAS gue di angka sekian, dan Shopee bisa mendetek dan setidaknya bisa membantu menyesuaikan apa yang kita butuhkan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, masalahnya ada beberapa hal yang harus gue bahas di sini supaya kalian tidak ketergantungan dan juga tidak terlalu berfokus kepada si GMV Max ini, teman-teman. Karena kalau gue perhatiin, malah banyak seller sekarang yang terlalu memfokuskan dan terlalu memprioritaskan GMV Max. Dan ini menurut gue bagus dan tidak bagus. Nanti kembali lagi kepada hak kalian masing-masing lah. Karena kalian yang punya toko, kalian yang punya hak untuk mengatur atau mengotak-atik toko kalian. Karena pada dasarnya, fitur ini hanya sedikit membantu toko kalian. Namun bukan untuk berfokus memperbesarkan toko kalian. Mendapatkan ROAS 25, menggiurkan bukan? Makin tinggi, makin bagus. Cuman apakah hanya sebatas itu saja? Atau malah sama saja, feedback dari market masih kurang bagus. Terus gimana dong? Padahal udah pakai GMV Max. Di sini ada dua tipe perbedaan. GMV Max yang responnya bagus dan GMV Max yang responnya kurang bagus. Yang padahal sebenarnya sudah di-testing juga. Baik 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, sudah di-testing. Nah, untuk GMV Max sendiri, kan setiap toko beda-beda kebukanya kapan fitur ini. Cuman gue pribadi sudah dapat fitur ini kurang lebih ya 2 bulan lebih. Bahkan ada toko klien gue yang sudah dapat dari 3 bulan yang lalu. Cuma secara bertahap memang belum dapat semua, teman-teman. Sampai hari ini pun masih ada seller yang belum mendapatkan fitur ini. Algoritma GMV Max. Ngomongin soal algoritma GMV Max, memang GMV Max sendiri membantu seller untuk mentargetkan ROAS yang kalian mau. Namun kalian harus memahami hal ini. GMV Max sendiri dipakai untuk testing produk, cocok untuk seller pemula, dan cocok untuk modal yang minim. Karena GMV Max sendiri nggak selalu mendapatkan data dan nggak selalu mendapatkan apa yang kalian mau. Karena ini kembali lagi kepada produk kalian. Secara data overall, gue masih merasa iklan pencarian atau rekomendasi itu lebih kuat dibandingkan GMV Max sendiri. Untuk kebutuhan scale up, eksekusi market, objective ads, traffic and order boost, dan sebagainya. Mungkin di sini kalian ada yang nggak setuju sama gua. Fine, gue mencoba menjelaskan lagi ya. Oke, gue secara pribadi, menurut gua, setelah gua melihat dari berbagai kategori, baik toko yang omsetnya masih puluhan juta, bahkan ratus juta, bahkan di miliaran, GMV Max ini nggak terlalu mensupport segala jenis produk dan nggak mensupport segala jenis kategori. Ingat, itu harus kalian note dulu di awal. Kemudian, menurut gue pribadi, iklan pencarian atau iklan rekomendasi itu lebih kuat atau lebih strong. Karena banyak hal yang akan gue jelaskan nanti, teman-teman. Dan ingat, GMV Max sendiri tadi yang udah gue sebutkan, itu biasanya untuk seller yang modalnya minim, atau mungkin takut untuk iklan, atau mungkin nggak ngerti soal iklan, atau mungkin untuk produk yang baru yang masih testing-testing. Bolehlah, fine, lo pakai GMV Max. Namun, kalau misalnya produk lu memang sudah ada terjual, kemudian memang sudah tahu nih, kalian harus otak-atik iklannya gimana, pengen scale up lebih mantep, lebih legit orderannya, kemudian juga lo tahu objektif untuk produk ini ketika diiklanin itu apa, ya gue prefer menggunakan iklan pencarian dan rekomendasi. Nah, gue pribadi, kebanyakan 80% iklan gue itu dipenuhi sama iklan pencarian dan rekomendasi, dan iklan jenis-jenis lainnya lah.
Nah, 20%-nya atau mungkin 10%-nya gue taruh GMV Max. Nah, untuk toko-toko klien-klien gue, ini terbagi atas beberapa tipe juga. Ada yang 70% menggunakan GMV Max, 30%-nya produk yang memang udah gue buat jadi manual, dan ada juga yang 80% iklannya manual, 20%-nya GMV Max. Pokoknya tiap toko itu beda-beda lah. Jadi lu nggak bisa pukul rata setiap toko itu harus menggunakan semua produk lu pakai GMV Max. Nah, di sini yang bahaya. Kalau lu udah ketergantungan sama GMV Max, lu akan jadi bumerang untuk kedepannya, teman-teman. Dan ada banyak hal yang kayaknya lu nggak bisa nge-upscale toko lu atau nggak nge-upscale produk lu karena lu ketahan, teman-teman. That's why gue akan masuk ke pembahasan poin ketiga, sistem Shopee. Kalian tahu kan, di Shopee atau marketplace pada umumnya itu mempunyai iklan tipe pencarian dan rekomendasi. Pencarian sendiri berdasarkan kata kunci, rekomendasi berdasarkan jenis produk. Untuk GMV Max sendiri, mengatur ROAS yang kalian mau, yang artinya membatasi market, asalkan lu dapet apa yang lu mau. Iklan manual, kita yang atur, jelek atau bagus, intinya lu yang atur lah. Karena hal ini membantu untuk eksekusi produk atau toko lebih lanjut. Secara teknikal dan analisis, untuk bid, lu yang atur. Dan setiap bid dan setiap kata kunci yang lo masukin, itu punya daya tarik masing-masing. Daya tariknya yang bener-bener akan ngebantu untuk ngebuat produk lu tuh semakin bagus atau traffic yang masuk ke toko lu semakin bagus. Nah, ada beberapa kata kunci yang memang difokuskan untuk mendapatkan penjualan. Ada kata kunci yang difokuskan untuk mendapatkan traffic. Dan ada kata kunci yang memang difokuskan untuk mendapatkan CTR atau click-through rate yang memang tinggi. Nah, setiap objektif ads yang lu lakukan, itu semua lebih enak diatur kalau lu pakai manual. Nah, kalau pakai GMV Max, akun lu atau produk lu itu dibatasin, teman-teman. Karena lu kan udah yang atur nih, target ROAS lu mau berapa, sehingga dibatasin lah. Nah, kemudian untuk lu mau nge-up produknya, ini agak berat. Karena apa? Karena lu tidak bisa mengatur, karena akun lu atau toko lu atau produk lu itu dibatasi sama target ROAS yang lu atur sendiri, teman-teman. That's why kalau misalnya kita menggunakan iklan tipe manual, gua kan selalu otak-atik setiap hari atau at least 2-3 hari sekali untuk eksekusi kata kunci yang baru, untuk eksekusi bid yang terbaru, karena disitulah esensialnya dimana kalau kita iklan itu emang kita harus ngecek terus, teman-teman. Namun kalau misalnya pakai GMV Max, lu udah membatasi produk lu untuk mau nge-grow, teman-teman. Paham sampai sini ya? Tapi ingat, bukan berarti GMV Max jelek. Gue bisa bilang GMV Max bagus. Ya, bagus banget malahan. Karena akan membantu. Cuman, ini akan bahaya kalau misalnya semua produk lu pakainya ke GMV Max. Karena nanti produk lu dibatasin. Dan ingat, di sini poin pentingnya. Ketika semua seller selalu membutuhkan dan terlalu mempercayai GMV Max setiap produknya, maka disitulah produk kalian siap-siap untuk turun. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena ketika semua seller sudah mencoba dan memakai GMV Max, jadinya bingung kan? Yang mana target ROAS yang harus didahulukan? Yang mana produk-produk yang harus didahulukan? Sudah pasti ujung-ujungnya yang menang apa? Yang penjualannya terbanyak. Atau mungkin produk-produk yang secara rating sudah bagus. Dan that's why ada data-data iklan. Kayaknya pakai GMV Max masih boncos, atau masih jelek, atau pakai GMV Max malah nggak dapat datanya, padahal udah ditunggu 7 hari, 14 hari, nggak ada datanya. Kenapa? Karena produk lu kalah. Again, semua kembali kepada produknya. Tapi gue secara pribadi, kalau pakai iklan manual, lu masih bisa eksekusi produk-produk yang seperti ini nih. Lu masih bisa ngenaikin, lu masih bisa atur, sehingga lu bisa fight di market, dan secara perlahan-lahan produk lu jadi bagus penjualannya. Sampai sini pahamnya, dibatasin versus tidak dibatasi. Gue sih berharap kalian jangan sampai dikontrol. Yang paling enak adalah kita yang mengkontrol. Lu udah dikontrol kan? Jangan sampai lu kayak dikontrol, nanti akhirnya lu terlalu ketergantungan, dan ini yang bahaya menurut gua. Jadi, gak usah terlalu berfokus kepada GMV Max. Lu boleh coba, boleh banget. Lu mau fokusin juga boleh banget. Tapi ingat, jangan kelamaan. Karena produk lu itu akan jauh lebih bagus kalau misalnya pakai iklan manual. Karena bagaimanapun, robot lawan manusia sebenarnya lebih pintar manusia. Asalkan manusianya juga harus lebih pintar dan lebih mau untuk mempraktekannya daripada penggunaan sistem. Gua tahu di sini bakal ada pro dan kontra, bakal ada yang bilang GMV Max bagus. Gua nggak bilang GMV Max jelek karena menurut gua GMV Max bagus, tapi menurut gua pribadi lebih baik lu mixing. GMV Max pakai, manual pakai, tapi ujung-ujungnya jangan terlalu ketergantungan pada GMV Max karena manual lebih powerful.
Semoga dengan video ini kalian terbantu dan mendapatkan insight baru mengenai fitur iklan terbaru dari Shopee. Dan juga ingat, gue adalah orang yang jujur, gue akan ngomong apa adanya. Kalau jelek, gue bilang jelek. Kalau bagus, gue bilang bagus. Dan udah pasti gue akan kasih tahu pengalaman gue ketika menggunakan ya apapun hal fitur itulah ketika jualan online. Karena memang di sini Rio Gandhi pengen sharing ke kalian. Oke guys, sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan buat teman-teman di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke link di bawah ini. Dan buat teman-teman di sini yang pengen pakai jasa-jasa konsultan gua, atau mungkin toko lu pengen gua otak-atik, atau mungkin lu pengen gua datang ke kantor kalian, atau kita ada pertemuan online atau offline, bisa hubungi ke nomor di bawah ini, teman-teman. Oke? Nomor tersebut hanya untuk kebutuhan untuk jasa-jasa gua saja, teman-teman. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk nonton video-video yang lain. Rio Gandhi, peace out.